Ita Martadinata Haryono alias Margareta Martadinata Haryono, 21 Maret 1981 hingga 9 Oktober 1998, adalah siswi kelas 3 SMA Paskalis yang kala itu berusia 17 tahun, menjadi seorang aktivis HAM Indonesia yang tewas dibunuh secara misterius dan keji, tak lama sebelum ia berencana bersaksi di sidang PBB New York terkait pemerkosaan massal di Indonesia pada masa reformasi. Ia ditemukan tewas di kamarnya di Sumur Batu, Jakarta Pusat. Kerusuhan Mei 1998 yang menyasar etnis Tionghoa dipicu oleh akumulasi krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan sentimen rasial yang menjadikan etnis Tionghoa sebagai kambing hitam. Krisis moneter yang parah sejak 1997 menyebabkan kemarahan massa, penjarahan, dan kekerasan sistematis, termasuk pelecehan terhadap perempuan Tionghoa di tengah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Etnis Tionghoa secara tidak adil dijadikan kambing hitam atas krisis ekonomi, dituduh menguasai perekonomian, dan dianggap bertanggung jawab atas kesengsaraan masyarakat. Sentimen anti-Tionghoa dan pembiaran. Kerusuhan tersebut melibatkan penjarahan, pembakaran toko, rumah, dan kekerasan seksual yang terjadi di tengah lambatnya respon atau pembiaran oleh aparat keamanan. Dan di tengah tragedi itu, muncul laporan-laporan mengerikan tentang kekerasan terhadap perempuan. Perempuan-perempuan etnis Tionghoa dilecehkan secara massal. Banyak korban memilih diam. Sebagian takut, sebagian trauma, dan sebagian lagi menghilang dari sorotan publik. Di tengah situasi itu, nama Ita mulai dikenal. Ia masih sangat muda, baru sekitar 17 tahun. Menurut berbagai laporan dan kesaksian aktivis HAM saat itu, Ita disebut sebagai salah satu korban yang selamat dari tragedi Mei 1998. Namun yang membuat namanya berbeda adalah keberaniannya. Ita dan ibunya rutin memberi bantuan konseling psikologi pada sesama korban. Saat banyak korban memilih bungkam, Ita dikabarkan bersedia memberikan kesaksian. Ia bahkan disebut akan pergi ke luar negeri untuk berbicara di forum internasional PBB mengenai apa yang terjadi selama kerusuhan. Bagi banyak orang, itu adalah tindakan yang sangat berani. Namun juga sangat berbahaya. Menjelang keberangkatannya ke luar negeri, suasana di sekitar Ita disebut semakin penuh tekanan. Media mulai menyorot namanya. Aktivis HAM mulai membicarakan kasusnya. Dan publik mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi pada korban-korban Mei 1998? Lalu, tanggal 2 Oktober 1998, kabar mengejutkan datang. Ita ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Berita itu langsung menggemparkan, karena waktunya terasa terlalu kebetulan. Tepat sebelum ia disebut akan memberikan kesaksian. Banyak orang mulai curiga. Apakah ini pembunuhan biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik kematiannya? Ita Martadinata ditemukan tewas dibunuh oleh Suryadi alias Otong, alias Bram, pada 9 Oktober 1998 di kamarnya di Jakarta Pusat. Perutnya, dada, dan lengan kanannya ditikam hingga 10 kali. Lehernya disayat, dan alat kelaminnya ditancap kayu. Hal ini terjadi hanya 3 hari setelah tim relawan HAM menggelar konferensi pers menjelaskan bahwa beberapa orang dari anggota tim ini telah menerima surat ancaman akan dibunuh apabila mereka tidak segera menghentikan bantuan mereka terhadap investigasi internasional atas perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran atas sejumlah perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998. Namun anehnya,
pihak berwajib mengumumkan bahwa kematian Ita hanyalah suatu kejahatan biasa yang dilakukan oleh seorang pecandu obat-obatan terlarang yang ingin merampok rumah Ita, namun tertangkap basah, sehingga kemudian ia membunuh gadis itu. Kasus Ita kemudian diselidiki. Komnas HAM ikut menaruh perhatian terhadap kasus ini. Namun sejak awal, muncul banyak versi berbeda. Ada yang mengatakan kematiannya merupakan tindak kriminal biasa. Tetapi, ada juga yang percaya bahwa Ita dibungkam karena dianggap mengetahui terlalu banyak. Teori demi teori mulai berkembang. Sebagian media internasional ikut menyorot kasus ini. Nama Ita perlahan berubah. Bukan hanya menjadi nama seorang korban, tetapi simbol dari misteri besar tragedi Mei 1998. Sayangnya, hingga hari ini, kasus tersebut tidak pernah benar-benar menemukan jawaban yang memuaskan semua pihak. Bagi banyak keluarga korban 1998, waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Karena pertanyaan terbesar mereka belum terjawab. Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa banyak kasus tidak pernah tuntas? Dan apakah keadilan benar-benar pernah datang? Nama Ita Martadinata terus dikenang dalam berbagai diskusi tentang HAM dan reformasi Indonesia. Bukan hanya karena kematiannya yang tragis, tetapi karena keberaniannya untuk berbicara. Di masa ketika banyak orang memilih diam. Hingga sekarang, kasus Ita masih menyisakan banyak misteri. Sebagian orang percaya bahwa kebenaran belum pernah benar-benar diungkap. Sebagian lainnya mengatakan bahwa terlalu banyak bukti yang hilang, terlalu banyak saksi yang takut, dan terlalu banyak tekanan politik saat itu. Dan mungkin, kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal yang pasti, tragedi Mei 1998 meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Dan nama Ita Martadinata menjadi salah satu bayangan paling kelam dari masa itu. Sampai masa kini pun, ibunda dari Ita masih mencari keadilan. Setelah 30 tahun menenangkan diri menjadi bikhuni atau rohaniawan perempuan Buddha, akhirnya ia muncul di aksi Kamisan pada Februari 2026. Aksi Kamisan yang rutin diadakan sejak 2007 setiap hari Kamis di depan Istana Negara. Aksi ini menuntut penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Setelah hampir 30 tahun bersembunyi di sebuah bukit, hanya kesedihan, menangis dan menangis setiap hari. Semakin tua bukan semakin baik, semakin terpuruk. Saya adalah ibu korban almarhumah Ita Martadinata. Hari ini saya berdiri di sini karena saya geram, sangat geram. Hati saya yang hancur nggak bisa dihibur dengan apapun. Sebab itu hari ini saya muncul. Saya hanya ingin bertanya kepada mereka, kalau keluarga mereka yang menjadi korban perkosaan, anak mereka yang menjadi korban pembunuhan, gimana rasanya? Dibunuh secara biadab, mukanya dicedot-cedotin, dibacok sampai mau putus, perut dirobek, berurai usus, satu kamar penuh dengan darah. Apakah kalian sanggup melihat anak kalian seperti itu? Seperti yang saya alami. Sejarah terkadang tidak hanya menyimpan fakta, tapi juga menyimpan suara-suara yang tak pernah sempat terdengar. Dan di antara suara-suara itu, ada nama seorang gadis muda bernama Ita. Apakah kebenaran tentang dirinya akan benar-benar terungkap suatu hari nanti? Atau kisahnya akan tetap menjadi misteri yang terkubur bersama bayang-bayang tahun 1998? Semua kembali kepada waktu dan kepada bagaimana kita memilih mengingat sejarah.